Oke, jadi pada video ketiga di bab 5 ini saya akan membahas tentang toleransi dan juga anotasi. Nanti saya akan kenalkan jadi bagaimana kita mengatur toleransi pada dimensi di drawing, lalu memberikan teks tambahan atau note, memberikan informasi kekasaran permukaan surface finish, dan yang terakhir nanti ada whole callout. Jadi kita ke yang pertama dulu. Jadi kalau misalkan kita mau mengganti dimensinya secara manual. Jadi kalau di sini saya kasih Smart Dimension pada bagian ulir. Oke, jadi di sini masih diameter 16. Padahal di sini kan ulir. Harusnya adalah M16. Kalau misalkan kita ingin mengganti secara manual, kita bisa klik kiri sekali ke bagian dimensinya. Dan untuk tulisannya, itu bisa kita setting di dimension text yang ada di sini. Jadi kalau misalkan ini semua mau dihapus, kita bisa langsung hapus saja semuanya. Nah, tetapi sebelum menghapus, maka di sini ada peringatan terlebih dahulu. Kalau misalkan dihapus, maka untuk dimensinya ini tidak akan ngelink dengan model 3D-nya. Karena kalau misalkan ngelink, di sini kan diameternya 16. Kalau misalkan nanti ada perubahan ke diameter 18, otomatis akan berubah. Tapi kalau kita ganti secara manual, itu sudah tidak ngelink lagi. Nah, kita klik ya saja, dan di sini kita ganti semuanya. Misalkan M16. Oke, jadi seperti itu caranya untuk mengganti dimensinya secara manual. Lalu di sini saya akan memberikan beberapa dimensi. Misalkan di sini ada diameter 20, terus di sini ada ukuran 44. Oke, 44. Oke, mungkin satu lagi dari ujung sini ke bagian oh sini belum ada center line. Jadi saya kasih center line dulu. Oke. Nah, saya mau memberikan dimensi dari ujung sini ke center dari lubangnya. Jadi dari sini ke sini. Oke. Oke, jadi yang berikutnya itu adalah pengaturan toleransi. Jadi untuk pengaturan toleransi, caranya kita juga klik ke bagian dimensinya, kita klik kiri sekali, dan untuk toleransi itu ada di sebelah sini. Yang pertama, kita itu bisa mengatur dulu untuk tingkat kepresisiannya. Di sini defaultnya adalah 2 angka di belakang koma. Kalau misalkan mau dibikin none, itu juga bisa. Atau mau dibikin seperti ini, 1 angka di belakang koma. Nah, selain itu, kita juga bisa mengatur jenis dari toleransinya itu yang di bagian atas ini. Jadi kalau kita klik, sebenarnya pilihannya tuh lumayan cukup banyak, tapi kemungkinan nanti tidak semuanya akan saya kenalkan. Jadi hanya beberapa yang nantinya akan sering dipakai. Yang pertama itu ada limit. Oke, jadi kalau limit itu nanti bentuknya adalah di sini batas atasnya dan di sini batas bawahnya berapa. Jadi kita bisa langsung atur saja, misalkan di sini saya berikan batas atasnya adalah 0,1, maka di sini nanti jadinya adalah ditambah 0,1. Lalu bawahnya di sini misalkan 0,2. 0,2. Nah, maka nanti bawahnya dia akan jadi minus 0,2. Jadinya adalah 93,8 ya. Seperti ini. Lalu berikutnya di bagian diameter 20 ini, itu misalkan saya mau kasih yang toleransi ISO. Nah, sebenarnya nanti kalau belajar lebih lanjut mengenai gambar teknik, itu nanti akan mengenal yang namanya toleransi ISO. Nah, toleransi ISO itu nanti ada di bagian yang ini, fit. Jadi kita bisa klik fit. Dan di sini itu ada dua pilihan. Yang ini untuk yang whole
atau lubang, dan yang di sini untuk yang shaft. Nah, karena ini adalah shaft, jadi kita pilihnya yang shaft di sini, dan kita bisa pilih mau toleransi ISO yang jenis apa. Misalkan saya pilih yang P6. Oke, P6 di sini saya klik, dan saya akan kurangi untuk tingkat ketelitiannya. Oke, misalkan seperti ini. Oke, kalau sudah saya klik OK. Lalu yang berikutnya misalkan di diameter 44 ini, panjang 44, saya coba ke yang lainnya misalkan ada bilateral. Nah, bilateral ini nanti yang ditulis itu adalah nominal dari toleransi yang atas sama toleransi bawah. Kalau yang limit itu hasil penambahan dan pengurangan terhadap nominal ukurannya. Nah, misalkan di sini saya kasih 0,5. Lalu yang di bawah misalkan 0,2. Nah, maka nanti jadinya akan seperti ini. Nah, ini untuk yang bilateral. Lalu ada juga sebenarnya yang simetrik. Jadi misalkan saya di sini akan tambah satu dimensi lagi, misalkan panjang total. Oke, misalkan seperti ini. Lalu saya klik ke ukuran 139-nya. Lalu saya pilih yang simetrik. Nah, kalau simetrik itu artinya batas atas dan batas bawahnya itu sama. Makanya di sini ditulisnya adalah plus minus. Misalkan di sini saya buat 0,1. Maka jadinya adalah plus minus 0,1. Berarti toleransi atasnya plus 0,1, bawahnya minus 0,1. Seperti itu. Oke, sebenarnya di sini masih banyak yang lainnya, tapi nantinya tidak akan banyak kita gunakan. Yang banyak kita gunakan nanti yang bilateral, limit, simetrik, sama yang fit ini. Nah, jadi itu nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Jadi cara untuk menambahkan beberapa macam toleransi dalam drawing teman-teman semua. Oke, lalu berikutnya itu adalah terkait dengan note. Jadi di sini ada fitur namanya note. Ini digunakan untuk kita menambahkan eh, informasi tambahan berupa catatan. Jadi kalau kita klik note yang ada di sini, kita itu bisa memberikan note yang berdiri sendiri, yang seperti kita menambahkan text box kayak gitu. Kalau kita arahkan kursor kita ini ke sebuah benda, maka nanti secara otomatis itu ada seperti leadernya atau panahnya. Nah, jadi kita bisa memberikan dua macam itu. Ada note yang berdiri sendiri berupa text box, ada juga yang menggunakan leader, yang artinya informasi tersebut itu mengarah ke suatu bagian. Oke, saya akan contohkan keduanya. Misalkan kita tambahkan di sini ya, kita tinggal klik kiri saja untuk menambahkan. Misalkan saya berikan informasi, berikan fillet R1 pada semua sisi. Oke. Nah, di sini kita bisa CTRL-A untuk menseleksi semua dari hurufnya. Dan di sini yang pertama kita bisa atur untuk fontnya. Misalkan di sini saya ganti ke Arial misalkan. Dan kita juga bisa ganti untuk fontnya. Misalkan saya ganti ke 18. Lalu kita juga bisa ganti warnanya di sini. Lalu kita juga bisa berikan efek bold, lalu juga italic bisa kita berikan, atau di sini underline juga bisa, straight out juga bisa. Lalu di sini untuk pengaturan dari ratanya, kerataannya, jadi bisa rata kiri, rata kanan, atau yang center. Nah, di sini bisa teman-teman ubah lagi ya. Kalau di sini adalah fit text, jadi artinya text box-nya ini itu ukurannya berapa. Kalau misalkan nanti ada tulisannya, maka nanti akan menyesuaikan sesuai dengan teksnya.
Lalu di sini juga ada stack. Nah, jadi stack ini digunakan untuk memberikan informasi berupa yang ada pecahannya ya. Jadi ada pembilang dan juga penyebutnya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa langsung tuliskan yang di bagian pembilang atau uppernya apa, yang di bagian lowernya apa. Misalkan saya kasih 1/2. Lalu kita klik OK, maka di sini nanti akan menuliskan sesuai dengan yang ada di upper sama yang ada di lower. Lalu kita juga bisa kasih bullet atau numbering, di sini juga bisa. Dan di sini untuk indent ya, untuk indentasi, nanti bisa disesuaikan. Misalkan ini mau saya kasih numbering, dan saya enter, satu lagi saya tambahkan deburing semua lubang. Oke, kalau misalkan sudah selesai, kita bisa klik kiri di area bebas. Nah, di sini kita secara defaultnya akan menambahkan lagi yang sama dengan yang awal tadi kita edit. Tapi kalau misalkan hanya mau menambahkan satu ini aja, kita langsung klik X ini. Maka kita sudah menambahkan notes yang ada di sini. Kalau misalkan mau kita edit dari note-nya, kita tinggal double klik aja, double klik dan nanti bisa kita edit lagi. Oke, begitu. Lalu saya contohkan note yang langsung mengarah ke satu bagian bendanya. Misalkan saya arahkan ke sini. Oke, saya klik. Lalu kita bisa tentukan posisi dari text box-nya mau di mana. Misalkan saya arahkan di sini, saya klik lagi. Dan cara untuk penambahan tulisannya juga masih sama seperti yang awal tadi. Hanya bedanya ini ditambahkan menuju ke suatu bagian dari bendanya. Misalkan di sini saya kasih find sanding finish. Jadi pada bagian ini itu di finishing pakai amplas yang halus. Nah, jadi informasinya adalah seperti itu, khusus untuk yang permukaan diameter ini. Nah, opsinya masih sama. Terus kalau untuk yang ditambahkan leader di sini, itu ada beberapa opsi lagi yang bisa kita tambahkan. Jadi yang pertama di sini jenis dari leadernya. Lalu yang kedua adalah tempat attachment-nya. Jadi di sini ada yang leader kiri berarti sini, dan ini leader kanan sebelah sini. Lalu di sini ada juga yang modelnya straight leader, ada juga yang membelok ya, dan ada juga yang dia menjadi underline dari tulisannya. Saya pilih yang pertama aja, dan di sini kita bisa memilih untuk ini ya, panah ujungnya ini. Biasanya kita selalu menggunakan yang ini panah hitam, tapi kita juga bisa atur yang lainnya kalau memang dibutuhkan. Oke, kalau sudah kita bisa klik centang ini. Kalau sudah selesai, dan ini adalah hasilnya. Oke, berikutnya kita akan menambahkan namanya surface finish. Jadi ini adalah simbol untuk memberikan ukuran atau informasi terkait dengan kekasaran dari suatu permukaan. Jadi untuk detailnya ini sebenarnya dibahas di dalam teori dari gambar teknik. Nanti teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut. Tapi di sini saya fokusnya adalah cara untuk menambahkannya. Kita klik yang surface finish dan kita bisa tambahkan langsung menuju ke arah yang diinginkan. Jadi yang pertama di sini kita bisa pilih simbol-simbolnya. Ini sudah sesuai dengan standar yang ada. Misalkan saya pilih yang ini, saya klik. Terus di sini saya berikan informasinya N6. Ini adalah kekasaran permukaan untuk yang ukuran 6. Lalu ini untuk ukurannya dari simbolnya kan terlalu besar ya. Kita bisa ke arah yang format ini, kita uncheck list, kita klik font, dan kita kecilkan. Ini ukurannya 24.
Misalkan saya perkecil ke 16. Oke, 16. Nah, cara untuk meletakkannya, kita tinggal klik kiri aja dan kita paskan ke sisi dari bendanya. Karena surface finish ini dia harus nempel ke sisi suatu benda. Jadi ini kan untuk menunjukkan kekasaran permukaan di beberapa permukaan dari bendanya. Kita klik di sini. Nah, berarti N6 untuk di ukuran sini. Oke, lalu setelah itu misalkan di sini saya kasih N8 misalkan. N8. Nah, tapi saya pengen arahnya itu nggak ke sini ya, tetapi arahnya itu ke kebalikannya. Itu nanti kita bisa gunakan angle yang ada di sini. Jadi kita bisa atur kalau di sini dia diputar 90 derajat, itu berarti untuk yang ukuran sini. Tapi saya akan kasih yang 180 derajat. Nah, jadi dia diputar 180 derajat, itu saya gunakan untuk yang sisi sini misalkan. Oke, saya klik. Ya, kira-kira di sekitar situ. Sebenarnya juga bisa pakai leader, tapi sebenarnya itu hanya untuk case tertentu saja. Biasanya kita langsung mengarahkan ke sisi dari bendanya. Nah, itu untuk menambahkan simbol dari kekasaran permukaan atau surface finish. Lalu yang terakhir, itu adalah hole callout. Jadi hole callout ada di sini. Jadi ini digunakan untuk kita menambahkan informasi dimensi dari lubangnya. Tetapi kalau misalkan kita buatnya pakai hole wizard, itu kan sebenarnya ada beberapa informasi tambahan. Misalkan di situ kan ada counter bore, ada counter sink, ada lubang ulir. Nah, itu semuanya bisa di-generate untuk informasinya pakai hole callout. Oke, sebagai contoh kita ke sheet 4 yang ada di sini. Misalkan saya di sini sudah punya beberapa lubang. Yang ini counter bore, ini ada keterangannya ya. Terus di sini ada yang lubang ulir, itu M6. Terus di sini ada lubang counter sink, seperti ini. Jadi untuk counter sinknya ada dua, counter bore-nya ada dua, dan lubang ulirnya di sini ada 5 ya. Jadi kita akan tambahkan informasinya. Kalau misalkan saya cuma pakai Smart Dimension, misalkan saya ke sini, maka informasi yang muncul ya cuma diameter yang kita pilih saja untuk kita berikan dimensi. Padahal sebenarnya ini adalah counter bore. Jadi banyak yang harus diberikan informasinya di bagian counter bore-nya itu. Maka di sini yang menjadi solusi itu adalah pakai hole callout. Kita klik hole callout dan kita langsung klik ke sisi dari lingkaran ini. Klik. Nah, memang di sini untuk informasinya cukup banyak ya. Kalau misalkan nanti ada yang mau diedit secara manual, ada yang mau dihapus, nanti bisa langsung ke bagian sini aja. Gitu. Dan pas di sini untuk diameter yang contour bore-nya ini ada dua ya. Jadi dua kali diameter 5,5 yang true, berarti diameter pilot atau yang kecilnya adalah 5,5. Dan ini simbol untuk contour bore, itu diameternya adalah 12,24 dan kedalamannya adalah 3,5. Yang ini sebenarnya hanya untuk tambahan saja. Jadi sebenarnya sampai sini sudah cukup ya. Kalau ini sebenarnya untuk ini, untuk sudut dari lubangnya. Oke, kita tambahkan hole callout lagi. Saya sekarang ke bagian lubang ulir. Saya klik dan ini adalah hasilnya. Oke, jadi 5 kali, betul ya. Jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali diameter 5, true all. Dan M6, 6H true all. Jadi ini adalah diameter minornya sebelum nantinya kita ulir. Dan ini adalah ukuran dari ulirnya, yaitu ulir M6, 6H true all. Jadi untuk ulir dan juga untuk lubangnya semuanya tembus ya, jadi true all. Oke, yang terakhir saya berikan dimensi untuk
yang countersink. Oke, countersinknya seperti ini. Jadi jumlahnya ada 2, jadi sudah pas juga. 2 kali diameter 5 true all. Nah, ini adalah ukuran derajat dari countersinknya. Dan ini adalah diameter hasil dari countersinknya. Jadi di sini kan diameter 10 ya. Jadi artinya ketika dikasih eh, countersink 90 derajat tadi, hasil yang paling luarnya ini itu adalah diameter 10, yang kecil tadi adalah diameter 5 ya, diameter 5. Jadi diameter yang besarnya setelah countersinknya 10, kalau diameter kecilnya yang tembus itu adalah diameter 5. Dan kemiringan dari countersinknya adalah 90 derajat. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini mengenai anotasi dan juga toleransi. Kalau gitu cukup sekian dan terima kasih.